uh, di ini ya, pertemuan pengetahuan kuantitatif. Nah, di malam ini kita bakal bahas materi program linier sama sistem persamaan linier. Nah, dua materi ini itu dua materi yang nggak tahu sih, jarang atau sering, kayaknya nggak sesering persamaan kuadrat ya untuk keluar di UTBK. Tapi karena materinya itu sangat sedikit teorinya dan sangat mudah dan variasi soalnya gitu-gitu aja, jadi kayak sebuah kewajiban untuk teman-teman itu bisa ngerjain soal prolin sama SPL kalau keluar di UTBK nanti, karena ya itu sumber poin gitu. Nah, seperti biasa, uh, kalau sama aku nggak suka kebanyakan teori kan. Jadi ntar kayak materinya cuman satu page doang, nanti kita ke soal-soal. Terus kalau misalkan teman-teman ada soal yang mau ditanyain juga boleh banget. Gitu. Oh ya, BTW aku untuk pertemuan ini aku izin off cam dulu karena laptopku dipakai untuk keperluan lain gitu ya. Oke. Karena ini udah 6 ya yang join, jadi aku bisa mulai aja. Ntar kalau ada kendala di suaraku atau lag, bilang ya. Ini udah keluar kah? Udah ya? Oke. Ini sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Oke, kita langsung mulai aja untuk pertemuan malam ini. Pertama, kita bahas di program linier dulu. Nah, di sini basic dari program linier itu singkatnya udah aku tulisin di sini. Jadi kalau misalkan ada kalau misalkan nih garis ada garis di ada garis yang melewati X1 dan Y1 seperti ini, itu artinya dia persamaan garisnya adalah ini ya, Y min Y1 M dikali X min X1. Ya, ini paling paling simpel ya, paling basic, paling sederhana yang udah kita pelajari sejak SMP mungkin. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan dia itu melewati dua titik X1 Y1 dan X2 Y2, itu artinya M-nya atau gradiennya itu kan Y min Y1 per X min X1 sama dengan M, atau M-nya gradien. Sedangkan kita tahu M ini sendiri itu rumusnya adalah yang ada di sini. Gitu. Jadi ketika punya suatu garis yang melewati dua titik di bidang, itu dia bisa pakai persamaan yang ada di sini. Gitu loh. Kalau satu titik yang pertama, kalau dua titik yang kedua ini. Oke, kalau untuk basicnya itu aja. Terus habis itu, kalau misalkan kita punya eh, garis yang melewati titik X1, Y1, eh, pada ininya, ya ini misalkan A, ini B gitu ya. Jadi, kita itu bisa tuliskan persamaan garisnya adalah AX plus BY sama dengan A kali B. Jadi, kalau misalkan ini itu 3, ini 4, berarti di sini 3X plus 4. 3X plus 4Y sama dengan 12 gitu ya. Oke.
Itu basicnya cuman 3 itu aja. Kemudian kita lanjut ke menentukan himpunan penyelesaian, daerah penyelesaian. Nah, di sini itu titik poinnya yang penting banget dan bikin kalian nggak bingung itu di sini sih yang aku kotakin ini. Jadi kalau ini, jadi kita bisa logika aja. Kalau yang namanya lebih, dia kan pasti di atas, kalau kurang, itu dia di bawah. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Kalau misalkan kita punya 3x plus y, lebih dari sama dengan 9, itu kan kita untuk buat garisnya itu kita pakai titik potong di x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 dulu. Jadi kita masukin kalau x-nya 0, berarti y-nya 9 gitu kan. Kalau x-nya 3 berarti y-nya 0. Gitu. Sehingga di sini kita uh, bisa dapat titik titik potong di sumbu x dan sumbu y dari persamaan 3x plus y dari 1 ke 9 itu ada di 0,9 sama di 3,0 gitu kan. Jadi kita bisa gambarkan garisnya seperti ini. Nah, terus kita pakai yang aku kotakin merah ini, yang jadi pegangannya, teman-teman. Karena di sini, ini yang kasih love warna hijau, itu dia kan tandanya lebih dari sama dengan ya. Nah, karena lebih dari itu secara logika dia kalau lebih pasti dia di atas, maka um, lebih itu pasti kan dia lebih itu kan kayak dianalogikan dengan suatu kebaikan gitu kan. Jadi dia pasti kayak di atas atau di kanan gitu. Kalau kurang berarti dia kalau di kiri ya di bawah gitu kan. Nah, jadi kalau di garis yang ada di sini ini, garis yang ada di sini itu eh, daerah yang menunjukkan atas dari garis itu kan yang aku kasih warna hijau ini, yang aku blok warna hijau. Jadi himpunan daerah penyelesaian dari persamaan tersebut itu yang aku kasih warna hijau ini gitu. Karena dia kan lebih dari jadi dia cenderung ke atas gitu. Kemudian yang pasti keluar juga di program linear itu adalah fungsi objektif. Jadi kalau misalkan fungsi objektif itu kayak fungsi yang ditanyain gitu loh yang jadi pertanyaan dari soal tersebut. Biasanya itu untuk mencari nilai minimum atau maksimumnya. Jadi kalau misalkan nanti kita coba di soal aja ya. Jadi kalau misalkan kita punya beberapa, misalkan aku punya bisnis. Nah, terus bisnisku itu uh, ada yang menghasilkan tiga, tiga buah produk, 5 buah produk sama 10 buah produk. Nah, itu terus aku mau mencari laba maksimumku itu ketika aku bisa memproduksi berapa produk. Nah, itu nanti kita bisa masukin nilai dari produkku 3, 5, dan 9 ini ke fungsi objektif ini untuk mencari laba maksimal yang aku dapetin tuh ketika produkku berapa gitu kan. Nah, terus yang terakhir yang ya ini yang berulang-ulang gitu ya. Waktu di pertemuan pertama persamaan kuadrat juga ketemu titik potong. Nah, titik potong itu pasti Y sama dengan Y. Y1 sama dengan Y2. Untuk nanti, atau bisa ya, Y1 sama dengan Y2 ini nanti bisa pakai substitusi ya. Itu untuk bisa nanti mencari nilai X sama Y-nya yang menjadi potong. Atau bisa juga pakai metode eliminasi. Terserah teman-teman. Oke, untuk materinya cuman itu aja. Sangat simple. Dari sini, teman-teman, apa ada pertanyaan? Oke, aku rasa masih aman ya, karena masih teori juga. Ini kita langsung aplikasiin ke soal aja. Nih, soal pertama, seperti biasa, aku selalu warna-warni biar biar asik aja sih. Oke, jadi di sini seorang pedagang khusus menjual produk A dan produk B. Oke, jadi produk A ini dibeli seharga 2.000. Produk A dibeli seharga 2.000. Nah, 2.000 per unit. Labanya, laba dari yang A ini adalah 800. Kemudian, eh, kemudian untuk produk yang B, itu dia dibeli dengan harga 4.000 per unit. Labanya dia adalah 600 rupiah. Nah,
pedagang ini itu punya modal 1.600.000 dan gudangnya ini itu mampu menampung paling banyak 500 unit. Ya, ditanyainnya berapa keuntungan terbesar bila dia membeli titik-titik. Nah, keuntungan terbesarnya itu ketika modalnya dia itu digunakan untuk membeli produk A berapa sama produk B berapa gitu kan. Nah, di sini program linier itu soal bagaimana teman-teman bisa mengidentifikasi cerita, mengidentifikasi kayak pernyataan di situ itu maksudnya seperti apa gitu dan bagaimana penulisan matematisnya. Tuh. Nah, di sini untuk yang pertama, ini ya. Jadi andai kata aku itu punya aku pedagang terus aku punya produk A sama produk B. Punya produk A sama punya produk A sama punya produk B. Nah, di sini dikatakan di sini bahwa gudangnya itu mampu menampung paling banyak 500 unit. Artinya ketika aku mau pulaan gitu, pulaan ya ketika aku mau pulaan untuk aku jual kembali, itu aku cuma bisa membeli maksimal 500 unit kan, karena gudangku cuma mempunyai 500. Jadi artinya apa yang aku beli, total produk yang aku beli dari produk A dan produk B itu paling banyak adalah 500 unit. Tidak mungkin di atas 500 karena gudangku nggak cukup. Eh, itu pernyataan yang pertama. Terus pernyataan yang kedua itu yang aku kasih warna biru. Jadi aku cuma punya modal 1.600.000. Nah, terus yang produk A ini itu harganya 2.000. Yang produk B harganya 4.000. Ingat modalku cuma 1.600.000. Aku nggak bisa beli lebih dari 1.600.000. Artinya aku beli produk A berapa unit ditambah produk B berapa unit itu tidak boleh lebih dari 1.600.000 kan gitu. Artinya kalau dituliskan secara matematis ya jadinya eh 2.000 A ditambah 4.000 B itu kurang dari sama dengan 1.600.000. Oke, dari sini teman-teman masih aman nggak ya? Oke, belum ada chat. Aman ya. Jadi itu bagaimana kita membaca soal. Kemudian yang warna pinknya itu yang ditanyain. Oke, oke. Yang dari sini kan masih banyak nolnya ya. Jadi kita bisa sederhanakan aja jadi A ditambah B kurang dari sama dengan 1.600. Oke. Nah, terus pernyataan yang pink, dari pernyataan yang pink ini itu kita bisa di sini kan laba dari yang A itu 800, kemudian laba dari yang B itu adalah ini wait. Ini dua ya, dua ini empat. Nah, kayak gini. Oke. Nah, terus yang warna pink, jadi laba yang aku dapetin per produk dari produk A itu 800, kemudian dari produk B itu 600. Nah, di sini berarti kita bisa ini kan namanya fungsi objektif ya untuk menentukan laba terbesar aku. Nah, di sini aku bisa tulisin fxy untuk menunjukkan fungsi objektifnya. Itu adalah ketika eh, berapa labaku dari yang A ya ditambah berapa labaku dari yang B. Oke, kok XY? Berarti AB lah ya biar sama. A, koma B. Oke, dari sini eh jadi dari soal yang kita baca yang sepanjang itu tadi itu inti soalnya udah kita tulisin secara matematis. Di sini, di sini, sama di sini. Kemudian setelah kita udah dapat
persamaan-persamaannya, itu kita tinggal bikin titik potongnya. Yang pertama untuk yang persamaan warna merah, kecil banget. Untuk persamaan yang warna merah, kok gini? Nah, ya, X, Y. Nah, untuk X-nya 0 dia berapa, Y-nya 0 dia berapa kan? Nah, kalau X-nya 0 berarti Y-nya kan 500. Aduh, kalau X-nya 0 dia Y-nya 500. Kalau Y-nya 0 dia X-nya juga 500. Itu kan. Oke, untuk teman-teman harusnya nggak ada kesulitan ya untuk membuat titik potong ini. Tapi kalau ada yang bingung, ntar aku jelasin sih. Mungkin bisa on mic aja ya, karena aku nggak bisa lihat chatnya. Tuh. Jadi kita anggap aja ininya kurang dari atau lebih darinya itu adalah sama dengan ya. Jadi kalau misalkan A-nya 0 ya berarti B-nya 500 gitu kan. Kalau eh, B-nya 500 ya berarti kalau A-nya 500 ya berarti B-nya 0 gitu kan. Nah, kemudian untuk yang warna biru, kalau ketika X-nya 0 berarti B-nya 1600 bagi 4 ya, 400. Terus kalau ketika B-nya yang 0 berarti 1600 dibagi 2, 800. Oke, artinya di sini kita udah dapat titik potongnya. Untuk yang warna merah itu dia 0,500 sama 500,0. Untuk yang warna biru dia 0,400 sama 800,0. Nah, setelah kita dapat titik potongnya, kita tinggal eh, bikin grafiknya. Oke, ini grafiknya X, Y. Oke, jadi yang pertama untuk yang warna merah dia 500 sama 500 ya. Kita bisa asumsikan aja kayak gini. Ini misalkan 500, ini 500 ini ya. Kemudian untuk yang warna biru dia eh, ada di Y-nya 400 sama X-nya 800. Mungkin di sini sama di sini kali. Seret. Oke, di sini 400, sini 800. Oke, jadi di sini kita udah dapat grafik dari dua persamaan tersebut. Setelah itu, kita tinggal buat daerah penyelesaiannya. Kayak yang aku bilang tadi. Nah, yang pertama, kita pakai yang warna merah dulu. Yang warna merah ini kan dia, apa namanya, yang warna merah ini dia tandanya di sini, ini kan kurang dari ya tandanya. Oke, di sini aku kasih beneran deh. Oke, di sini tandanya kurang dari. Seperti yang aku bilang tadi, kalau dia kurang itu pasti dia cenderung ada di bawah atau di kiri untuk daerah penyelesaiannya. Artinya dia yang warna merah ini daerah penyelesaiannya itu ada di sini. Di sini ya. Di sini semua, di sini. Set, set, set. Nah, terus untuk yang warna biru itu dia yang warna biru ini dia kan juga kurang dari. Artinya apa? Artinya dia cenderung ada di kiri atau di sebelah bawah dari garisnya. Tuh. Jadi yang warna biru ini dia daerah penyelesaiannya ada di sini. Oke. Dan oh ya di sini teman-teman harus ingat bahwa apa namanya untuk nilai A dan nilai B itu kan nggak mungkin nol kan, nggak mungkin minus kan, karena kalau misalkan barang itu dia nggak mungkin kita punya barang itu nilainya minus gitu.
Jadi kita bisa tulisin di sini kalau daerah penyelesaiannya itu ada di sini. Seret, 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 seret. Jelek banget dah. Ulang. Seret, 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 seret. Oke. Wah, jadi segitiga malah. Seret, 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 seret. Nah, dah. Jadi ada di warna hijau ini. Nah, terus kita bisa pakai di sini. Berarti di sini ada 3 titik ya. Titik A, B, dan titik C. Oke. Nah, titik A, B, C di sini itu disebut sebagai titik pojok dari daerah penyelesaian atau kayak titik yang penting banget gitu dari si dua penyelesaian persamaan tersebut. Nah, di sini kita bisa tuliskan untuk yang untuk yang titik A itu dia titiknya ada di berapa nih? 0,400 ya. 0,400. Kalau misalkan ada kebingungan bisa langsung ngomong ya. Terus untuk yang C, ini juga udah kelihatan banget dia titiknya ada di 500,0. Nah, untuk yang titik B, ini kan bingung ya. Maksudnya ini gimana cara cara untuk titik B ini, untuk bisa dapat titik B. Nah, titik B ini itu kan dia titik potong antara garis merah dan garis biru, gitu ya. Karena dia titik potong berarti kayak yang aku bilang di awal tadi, kalau titik potong itu artinya dia Y sama dengan Y. Oke, Y yang biru sama dengan Y yang merah. Atau bisa juga pakai eliminasi. Berarti tinggal mengeliminasi persamaan Y dan persamaan biru dan persamaan merah gitu. Nah, tapi aku di sini maunya eh, pakai substitusi aja. Jadi di sini aku tulisin kan persamaannya ada A ditambah B itu ya kalau untuk yang kayak gini itu kita pakai sama denganin aja untuk lebih mudahnya. 2A tambah 4B sama dengan 1.600. Nah, kalau di sini ini kita bisa tuliskan A-nya itu adalah 500 min B gitu ya. Berarti di sini tinggal dimasukkan aja 500 min B plus 4B dengan 1.600. 1.000 min 2B tambah 4B sama dengan 1.600. 2B sama dengan 600. Artinya B itu sama dengan 300. Oke. Udah dapat B-nya, berarti tinggal dimasukin ke A-nya adalah 500 min 300, artinya 200. Jadi di sini titiknya kan A, B semua ya. Jadi titik potong yang ada di B ini itu adalah 200,300. Oke, jadi di sini ini udah dapat tiga, tiga titik pojok yang penting banget untuk mencari nilai dari yang ditanyain ya. Oke, jadi di sini aku balik lagi ke soalnya. Jadi di sini tuh ada 3 titik pojok. Titik pojok itu titik yang paling penting ya di sini. Nah, dari ini kayak ada 3 kemungkinan untuk kalau kita beli 0 produk A dan 400 produk B, itu nanti kita berapa labanya. Kalau kita beli 200 produk A, 300 produk B, itu labanya berapa gitu kan. Dan seterusnya. Nanti kita cari keuntungan terbesar ketika kita membeli itu yang ada di kasus yang A, kasus yang B, atau kasus yang C gitu kan. Ya, jadi kita bisa lanjutin warna pink. Nah, ini yang ditanyain ya. Ini mulai masuk ke yang ditanyain. FA, B-nya tadi adalah 800A ditambah 600B. Oke, untuk kemungkinan yang pertama, kasus yang pertama, yaitu kita membeli 0 produk A dan 400 produk B. Artinya, ini kan maksudnya laba kan, FA, B ini labanya. Berarti laba yang dihasilkan ketika kita membeli 0 produk A dan 400 produk B adalah 800 dikali 0 ditambah 600 dikali 400. Hasilnya 24, nolnya 4. Oke, 240.000. Untuk kasus yang kedua,
laba satu, laba A. Nah, untuk kasus yang laba B, nah laba B ini ketika kita membeli 200 produk A dan 300 produk B gitu. Artinya laba yang dihasilkan adalah 800 dikali banyaknya produk A, 200 ditambah 600 kali sama 300 banyaknya produk B. Artinya kita dapat nanti 16 tambah 18, 34, 40 gitu. Nah, kemudian untuk yang kemungkinan yang ketiga, yang C, itu ketika kita membeli 500 produk A dan tidak membeli produk B. Artinya di sini labanya kita dapetin berapa? 500 tambah 600 kali 0. Nah, di sini dapatnya 400.000. Oke, balik lagi ke soal. Di sini itu disuruh mencari ini ya, keuntungan terbesar. Nah, dari laba-laba di sini, untuk 3 kasus di sini, laba terbesarnya ada di mana? Ada di 400. Oke, 400 itu laba untuk kasus yang mana? Untuk kasus yang C. Nah, kasus yang C ini, dia belinya berapa produk? Nih, 500 produk A dan 0 produk B. Itu artinya keuntungan terbesar ini membeli 500 produk A saja. Oke, sudah. Oke. Sampai sini, teman-teman, ada yang dibingungin atau aman? Nah, prolin tuh sebenarnya itu kayak sangat gampang ya, tapi dia kayak sangat ribet gitu karena banyak. Gue izin lihat Zoom dulu. Wah, nambah anaknya. Oke, belum ada chat. Nah, aku tunggu 1 menit deh sampai 37 ya, 19.37. Kalau belum ada respon, aku lanjut dulu. Nah, dari satu soal yang udah kita bahas ini, ya kita bisa lihat ya, berarti kayak prolin tuh sangat gampang, tapi dia uh, stepnya banyak gitu. Mana harus menggambar juga gitu kan. Cuman dia sangat gampang, jadi kayak harus bisa mengerjakan nanti. Oke, kalau gitu aku cek lagi di Zoom. Oke, belum ada chat ya. Berarti aman ya, kita bisa lanjut ke soal yang kedua. Nah, oke, di soal yang kedua ini kita disuruh untuk eh, mencari nilai maksimum dari fungsi objektif kayak gini. Nah, terus kita punya ini persamaannya. Yang pertama persamaannya biru ini, kemudian persamaan yang merah ini, sama persamaan yang hijau. Oke, di sini ada 3 persamaan dan kayak ini nggak seribet tadi sih ya. Kita di sini pakai karena persamaan yang merah dan yang biru ini udah jelas banget ya. X lebih dari sama dengan 2 sama Y lebih dari sama dengan 1. Berarti yang perlu kita cari titik potongnya untuk bisa menggambar garis. Itu yang persamaan yang biru ini ya. Nah, persamaan yang biru ini kita bisa tulisin di sini. Kayak tadi selalu ya cari titik potongnya dulu. X, Y. Ketika X 0 dan ketika Y 0.
X plus 2, Y kurang dari sama dengan 12. Ketika X-nya 0, berarti Y-nya itu 12 per 2. Pastinya 6. Ketika Y-nya 0, berarti X-nya pastinya 12. Sehingga dari persamaan yang biru ini, itu kita bisa dapetin titik potongnya adalah di 0,6 sama 12,0. Oke, karena udah lengkap, kita bisa eh, kerjain, kita bisa gambar ya. Nggak jadi deh, kecil. Nih, terus nih. Set. Oke, pertama untuk persamaan yang biru dulu, itu dia dapatnya di 0,6. Misalkan di misalkan di sini sama di sini ya. Set. Oke, di sini 6, di sini 12. Oke, terus kita gambar di grafik yang biru, yang merah. Yang merah ini di X lebih dari sama dengan 2. Sini, 2. Terus kita lanjut lagi ke yang warna hijau. Yang warna hijau ini di Y lebih dari sama dengan 1. Ini 1. Oke, sudah dapat kita tiga garisnya, tinggal dibikin HP-nya. Oke, yang pertama untuk yang warna merah dulu, dia itu HP-nya ada di X lebih dari sama dengan 2. Artinya dia ada di daerah kanan ya. Jadi sini. Seret, 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 seret. Terus ke sana. Sampai yang minus-minus itu juga dia ikut. Terus yang warna hijau dia ada di lebih dari sama dengan 1. Ya dia ke sana, terus ke sana. Set, 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 set. Oke, terus yang terakhir yang warna biru dia itu ada di ini nih. Lagi-lagi, lagi-lagi kurang dari sama dengan. Oke, karena kurang dari dia cenderung ada di sebelah bawah atau sebelah kiri dari si graf itu, si garis itu. Artinya dia ada di sini. Oke, udah. Terus di sini kita bisa lihat eh, daerah mana yang dilewatin tiga tiga warna, oleh tiga warna. Nah, di sini kita dapat warnanya ada di sebelah sini ya. Set, set. Nah, sebenarnya ini kayak penulisan HP itu macam-macam ya. Ada yang pakai eh, ada yang pakai sisi bersihnya, ada yang pakai sisi irisannya yang warna-warni gitu ya. Sebenarnya aku prefer untuk pakai yang HP sisi bersih ya. Cuman aku kayaknya ngelihat di buku-buku itu lebih banyak yang pakai di irisan gitu. Jadi aku ngikut aja deh. Oke, jadi kita di sini bisa dapetin untuk irisan dari ketiga area tersebut ada di segitiga yang di tengah itu. Kita kasih lagi sudutnya lagi-lagi ABC untuk mencari titik pojoknya itu tadi. Nah, setelah kita dapat titik pojoknya, kita tulisin lagi. Titik pojoknya ini ada di koordinat berapa. Untuk yang A, ini kita kan ada di sini. Nah, di sini kan set 2, di sini set 1. Artinya dia di sini 2 dan 1, 2,1. Kemudian untuk yang B, ini dia ada di sini. Nah, ininya berapa kan kita belum tahu. Untuk yang C juga sama, ininya berapa kita juga belum tahu. Artinya kita harus pakai ini dulu ya, yang titik potong tadi. Yang pertama untuk yang titik B loh, ke atas. Nah, untuk yang titik B ini kita bisa lihat kalau titik B ini adalah perpotongan antara garis hijau dan garis biru. Tulis deh, hijau dan biru. Artinya dia nanti akan melibatkan
eliminasi atau substitusi dari garis hijau dan biru. Nah, untuk yang garis biru itu kan kita tadi dapatnya X plus 2Y sama dengan 12 ya. Terus yang hijaunya itu adalah eh, Y sama dengan 1. Nah, terus tinggal dimasukin aja, berarti X kali 2 kali 1. 12, X-nya ada di 10. Oke? Kemudian berarti si Y-nya ada di, oh Y-nya 1 ya, udah jelas ya. Ya, jadi, kemudian untuk yang titik C, ini kita lihat di titik C ini adalah perpotongan antara garis biru dan merah. Artinya dia pakai di yang birunya X plus 2Y itu sama dengan 12, sama yang merahnya ada di X sama dengan 2. Jadi tinggal disubstitusikan aja ya. 2 tambah 2Y sama dengan 12, 2Y sama dengan 10, Y-nya sama dengan 5. Oke, sudah dapat. Artinya untuk yang B ini, untuk yang B lagi-lagi ya. Nah, di sini Y dapat di sini sama di sini ya. Berarti B-nya ini ada di 10,1. Terus untuk yang C, X-nya di sini, Y-nya di sini. Berarti kita dapat C-nya di sini ada di 2,5. Oke, jadi titik-titik pojok eh, dari ketiga persamaan biru, merah, dan hijau ini ada di ABC, di koordinat tersebut gitu ya. Terus yang dicari yang warna pink ini nilai maksimum untuk fx-nya 3x plus 2y. Berapa? 3x plus 2y. Nah, untuk yang pertama, nilai yang A. Nilai yang A ini berarti kita dapat 3 2 ditambah 2 dikali 1 ya. Berarti 6, 7, 8. 8. Kemudian untuk yang B, ini gimana ya? Aku tulis segini aja deh. 2,1. Bentar. Set. Loh, apa sih? Nah, kayak gini. Mantap. Terus di sini yang B-nya itu ada di 10,1. 2 kali 1 ya. Berarti 32. Terus yang C-nya ada di 2,5. Artinya dia ada di sini ditambah 2 kali 5. 10 tambah 16. Nah, oke. Kemudian di sini kita udah dapat nilai dari masing-masing titik pojok. Nah, kita balik lagi ke atas. Yang ditanya di soal adalah nilai maksimum. Oke, berarti nilai maksimum di sini. Di sini nilainya ada 8, 32, sama 16. Yang maksimum ada di nilainya 32 nilainya. Oke, selesai. Nah, di sini untuk prolin itu yang perlu diwaspadai adalah ketika ditanya titiknya dan nilainya ya. Kalau titiknya berarti titik maksimumnya ada di 10,1. Kemudian kalau untuk nilainya berarti hasil akhirnya dari fungsi objektif tersebut berarti 32. Gitu. Oke. Nah, aku cek lagi di Zoom. Oke. Ini kita baru 2 soal tapi udah 48 menit ya. Agak lama juga ini.
Mungkin karena aku dari tadi belum ngecek keberadaan teman-teman. Mungkin yang masih ada di sini bisa kasih reaction atau ketik satu di chat. Oke, ternyata tidak tidur. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ya kalau gitu. Kemudian di yang nomor 3 ini, oke boleh deh nomor 3. Ini aku agak pilih-pilih ini ya, soalnya untuk kerjain prolin waktunya agak lama, jadi kalau udah kebahas ya aku skip dulu gitu ya. Ini tentang membuat persamaan lagi, jadi aku rasa teman-teman perlu latihan ya untuk membuat persamaan matematis. Jadi nomor 9 ini itu untuk membuat barang tipe A diperlukan 4 jam kerja mesin 1 dan 2 jam kerja mesin 2. Sedangkan untuk barang tipe B diperlukan diperlukan 5 jam kerja mesin 1 dan 3 jam kerja mesin 2. Oke, terus dikasih apa itu? Oke, jadi di sini eh, yang menjadi aktor utamanya ya, itu eh, menurut kalian mesinnya atau barang AB-nya? Mesin 1-2-nya atau barang tipe AB-nya? Oke, mungkin bisa dijawab di chat ya. Menurut kalian yang menjadi aktor utamanya, yang menjadi variabel utama seperti di sini. Kalau di sini kan tadi A dan B ya. Kalau di sini menurut teman-teman di sini yang menjadi aktor utamanya itu mesin 1 dan 2 atau barang A dan barang B-nya. Ini bisa di komen di chat. Ayo, bisa dibaca dulu ya sampai 1952. Kira-kira yang menjadi aktor utamanya ini mesin 1 dan 2 atau barang AB. Ih, kok nggak ada yang chat? Halo? Oke, ini yang jadi titik poinnya ini di barang AB-nya atau di atau di mesin 1-2-nya. Jawab ya. Yang jadi aktor utamanya di barang tipe AB-nya atau di mesin 1 dan 2. Di mesin, kata Efran. Kenapa kok di mesin? Ayo, mungkin Efran bisa on mic aja deh. Di mesin sih Kak, karena kan itu setiap hari kedua mesin tersebut bekerja tidak boleh lebih dari 15 jam. Berarti kan tergantung masa
mesin kerjanya kayak misalnya tipe mesin mana tadi ya? Kerja mesin satu itu menghasilkan barang per jamnya berapa, kemudian kerja mesin dua itu menghasilkan barangnya seberapa. Jadi selama kedua mesin itu bekerja selama tidak lebih dari 15 jam, maka akan menghasilkan barang tipe A dan tipe B sekian gitu kayaknya tapi. Oke, oke, makasih Evan. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa eh, baca bareng-bareng ya. Pertama, dari ini aja deh, dari pertanyaannya dulu. Jika setiap hari dapat dihasilkan X barang Y dan Y barang tipe B, maka berarti model matematikanya seperti apa? Itu berarti di sini kita bisa tahu kalau misalkan pakai di persamaan yang kayak gini ya, itu di A dan B-nya ini ada pada si tipe A dan tipe B gitu. Jadi X-nya ini kan udah ada ya di sini ya. X-nya ini adalah tipe A, untuk yang Y-nya ini yang tipe B. Oke. Berarti nanti kita bisa apa namanya? Cari masing-masingnya itu berdasarkan batas kerja dari masing-masing mesin gitu ya. Terus untuk yang pernyataan sebelumnya, pertama untuk membuat barang tipe A itu dia eh eh apa sih? Untuk yang barang tipe A itu dia membutuhkan 4 jam mesin satu dan juga 2 jam kerja mesin dua. Kemudian untuk yang tipe B itu dia butuh 5 jam mesin satu dan juga 3 jam kerja mesin dua. Kemudian setiap hari kedua mesin tersebut tidak lebih dari 15 jam. Oke, berarti kita bisa tuliskan di sini untuk yang X-nya, yang pertama untuk X-nya adalah tipe A dan Y-nya itu tipe B ya. Terus yang pertama untuk mesin satu, mesin satu. Nah, mesin satu ini ketika dia di tipe A itu, dia itu kerjanya 4 jam. Ya, untuk yang mesin satu ini, untuk di tipe A, di barang tipe A, dia itu membutuhkan jam kerjanya 4 jam. Untuk yang tipe B-nya 5 jam gitu ya. Artinya dan kedua mesin itu dan mesinnya itu harus bekerja itu tidak lebih dari 15 jam per hari. Artinya untuk mesin satu ini dia itu bisa mengerjakan 4 jam kerja untuk tipe A ditambah 5 jam 5 jam untuk setiap tipe B gitu ya. Itu tidak lebih dari 15 jam. Oke, dari sini mungkin aku ulangin ya, biar teman-teman bisa ngikutin ya. Jadi untuk mesin satu ini dia itu untuk kerjain barang tipe A, dia butuh waktu 4 jam. Kemudian mesin satu ini kalau disuruh ngerjain tipe B, dia itu ngerjainnya 5 jam. Artinya jam kerja dari mesin satu setiap harinya itu dia kan membutuhkan 4 jam dikalikan dengan berapa buah tipe A yang dia bikin, ditambah dengan 5 jam dikalikan dengan berapa buah produk tipe B yang dia bikin. Itu tidak boleh lebih dari 15 jam. Gitu ya. Oke. Mungkin kalau aku lanjut dulu ya, nanti kalau ada yang bingung bisa chat aja, ntar aku baca habis itu. Kemudian untuk yang mesin 2 sama kayak yang tadi. Mesin 2 ini ketika mengerjakan tipe A butuh waktu 2 jam. Tapi ketika mengerjakan tipe B, dia butuh waktu 3 jam. Artinya ketika dituliskan secara matematis, itu dia membutuhkan 2 jam untuk setiap barang X. Ditambah dengan 3 jam untuk setiap menghasilkan barang Y. Itu tidak boleh lebih dari 15. Oke, oke, clear ya, di sini clear ya. Nah, kemudian yang menjadi apa namanya? Yang menjadi tambahan di sini sama kayak yang soal di pertama tadi. Ini soal pertama ini.
ketika kita menghasilkan produk itu kan produknya pasti lebih dari nol ya, nggak mungkin apa namanya, nggak mungkin apa, negatif ya. Jadi x, y-nya itu pasti lebih dari sama dengan nol gitu. Oke, jadi di sini kita punya ada tiga ya, ada tiga persamaan. Yang pertama untuk yang ini yang warna biru, 4x plus 5y kurang dari sama dengan 15. Berarti ini salah, terus ini salah. Lah, langsung ketemu dah. B kah? B. Kemudian untuk yang persamaan yang keduanya ini pakai ini. Lah, kok jelek. Yang persamaan keduanya pakai ini. Terus yang persamaan ketiganya itu pakai yang ada di sini. Ya, sesuai ya ini. Gitu. Ini membuat persamaan matematis ya. Oke. Kalau ada yang bingung untuk membuat persamaan matematis dan mau diulang, bisa chat ya. Ntar ini, aku ulangin. Aku tunggu sampai 20.02 deh. Ini bisa sambil dipahamin lagi. Oke, belum ada chat ya. Mungkin kita kan tadi udah bahas 3 soal ya untuk yang di Prolin ini. Kemudian ini untuk soal berikutnya, ini juga sama, nyari titik minimum. Yang ini juga sama kayak nomor 1 sama nomor 3 ya, yang tadi. Jadi mungkin karena udah jam 8 ya, jadi kayak udah 1 jam, udah separuh jamnya kita bahas Prolin. Jadi kita bisa cukupkan Prolin di soal ini. Untuk soal yang 2 selanjutnya, ini kan tipenya sama kayak 3 soal yang udah kita bahas. Jadi kita cukupkan aja, kita langsung lanjutin ke sistem persamaan linier. Nah, kalau misalkan untuk prolin ini teman-teman ada yang dibingungin ya, mungkin bisa eh, bisa ntar di luar kelas bisa chat aku juga nggak apa-apa. Ntar minta aja ke siapa, Kak Alma atau Kak siapa namanya yang jadi fasilitator ya, kakak fasilitatornya. Oke. Untuk sistem persamaan linier ini itu tuh persamaan linier ini tuh basically kayak ini sih, kayak pelajaran kita mulai SMP ya, SPLDV sama SPLTV. Sistem persamaan linier 2 variabel sama 3 variabel. Jadi eh, intinya itu kayak cuman aljabar biasa ya kalau sistem persamaan linier. Jadi di sini aku nggak ada teori. Jadi langsung aja kita ke soal. Soal pertama sini, soal pertama langsung soal cerita ya. Hmm, kalau
Oke, eh, sebelumnya tadi aku udah baca duluan, karena aku juga belum baca soalnya. Jadi aku baru baca sekarang. Jadi, pertama, langsung aja ya pertama ya. Ayo fokus lagi teman-teman. Pertama, empat orang siswa akan mengikuti suatu perlombaan. Untuk itu diperlukan biaya total 900.000. Artinya, artinya eh, kita pakai ABCD ya. Artinya, ya kan ada 4 orang kan yang ikut lomba. Nah, 4 orang ABCD ini itu total biayanya adalah 900.000. Oke, aman ya. Masih mudah pernyataan pertama. Kemudian pernyataan kedua, ini karena berbeda ya. Setiap kontribusi setiap ABCD ini berbeda. Untuk siswa A, itu dia memberikan kontribusi setengah dari jumlah kontribusi 3 siswa lainnya. Artinya apa? Artinya si A ini itu jumlahnya setengah dari jumlah kontribusinya 3 siswa lainnya. Oke, dari sini ada yang bingung nggak? Siswa A memberikan kontribusi setengah dari jumlah kontribusi 3 siswa lainnya. Artinya siswa A ini, siswa B, C, D ini punya kontribusi berapa, dan siswa A ini setengah dari mereka bertiga. Gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Pernyataan berikutnya, siswa B memberikan kontribusi sepertiga dari jumlah kontribusi siswa lainnya. Kok mati ya warnanya? Ya udahlah. Jadi yang siswa B ini dia itu memberikan kontribusi sepertiga dari jumlah kontribusi siswa lainnya. Oke. BTW untuk sistem persamaan linear tuh kayak gampang pol tapi harus bisa memahami ya, harus teliti karena dia kayak cuman aljabar-aljabar doang gitu. Ya, lanjut untuk yang siswa C, itu dia memberikan kontribusi seperempat dari jumlah kontribusi siswa lainnya. Siswa C itu dia memberikan seperempat dari kontribusi siswa lainnya. Oke, jadi kita udah punya 4 persamaan yang warna-warni ini dari soal tersebut. Kita langsung lanjutin untuk ngitung ya. Hitung warna ungu deh. Warna ungu. Jadi yang pertama aku pakai dua persamaan ini ya. Yang pertama. Untuk yang pertama, ini aku pakai eh BTW yang A, B, C, D. Plus C plus D sama dengan 900. Bahkan terus sama eh, A sama dengan mulai kayak ternyata aku tadi. Ya. Insya Allah aman ya. Kalau aku keputus lagi bisa ngomong ya teman-teman. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa selesaikan kan. Jadi kalau si BCD-nya ini kan kita bisa pindahkan ke sana ya. Jadinya setengah BCD-nya itu salah salah. Salah. Nah, si ini si yang ada di sini, aduh, jangan pakai ini deh. Nah, yang ini kan sama kayak ini. Jadi yang ini itu bisa kita pindahin ke sini. Oke, jadinya di sini
setengah, BCD itu nilainya berapa? Kok jadi tebel banget dah, 25. Nah, jadi si BCD ini nilainya adalah 900 min A. Gini ya. Oke, kemudian kita tinggal selesain aja di sini berarti 900 bagi 2 ya, 450 min setengah A. Jadi di sini kita pindah ke sana jadi 3/2A dengan 450, artinya A-nya ini adalah 450 dikali 2/3. Berapa nih? Berapa ya? 150, 300 ya, 300. Oke. Itu tadi karena kita simpen di sini nolnya ada 3 ya, jadi di sini kita tambahin 300.000. Oke, kita dapat nilai A-nya itu sekian. Nah, kemudian dengan cara yang sama, kita bisa lakuin untuk yang kedua ini pakai warna oranye. Cara yang kedua ini kita pakai persamaan yang ada di sini. Dua persamaan ini ya yang kedua. Itu A plus B plus C plus D sama dengan 900. Terus habis itu B-nya itu sama dengan setengah A plus C plus D. Berarti B-nya sama dengan setengah kali 900 min B. 450 min setengah B. Kok setengah berapa dah? Sepertiga. Sepertiga. Berarti di sini 300 ya. Artinya di sini 3/2A sama dengan 300. Berarti A-nya itu sama dengan 200. Kak, itunya sepertiga B, Kak. Sepertiga. Oh ya, sepertiga B. Makasih, Efran. Aku sampai hafal suaranya Efran dah. Makasih ya, Efran. Berarti berapa nih? 4/3 Ya, ya? 4 per ya. 3. Berarti di sini berapa? 225. 225.000 ya. Kemudian untuk yang terakhir, kita pakai warna ini deh, lucu. Nah, yang terakhir ini 3. Untuk yang ketiga, dia sama dengan A plus B plus C plus D sama dengan 900. Kemudian C-nya sama dengan 1/4 A plus B plus D. Dia C-nya sama dengan 4 kali 900 min C. Min C. Nah, C-nya sama dengan berapa ini? 900 bagi 4. 225. 225. Min 1/4 C. Artinya dia 5/4-nya. 5/4 C sama dengan 225. C-nya 180 bukan? Oke. Karena di sini kita udah dapat ya untuk kita udah dapat nilainya di sini. Ada yang A-nya sekian, B-nya sekian, sama C-nya sekian. Artinya di sini kita bisa tulisin karena si A plus B plus C plus D-nya itu sama dengan 900.000. 900 doang aja deh. 900 doang. Jadi di sini A-nya 300 ditambah 225 ditambah 180 ditambah D sama dengan 900 ya. Jadi di sini kita bisa dapat nilai D-nya adalah 195. Oke. Oke. Ya, ini sangat-sangat
sangat-sangat aljabar biasa. Cuman gimana caranya kita membuat persamaan matematisnya? Kita langsung Ada yang lanjut nanya, aja. ada yang nanya tuh Kak, Oh buka ya, kolom chat. makasih ya Efran. Iya Kak. 3/2, aduh dari mana yang persamaan satu? Oh ini dapat dari mana? Nah, jadi yang di sini kan ada min setengah A, di sini ada A ya. Jadi supaya mudah, supaya kita bisa menghitung A-nya, kan kita harus jadikan mereka ke satu ruas yang sama. Jadi yang ini itu kita pindahin ke sana. Jadi yang ada di kanan ini kita pindahin ke sini. Artinya di sini nanti jadinya kan A ditambah setengah A ya. A tambah setengah A ini kan sama dengan 3/2A. Gini, gitu ya. Gimana? Amankah Saiful Islam? Jadi sama halnya kayak yang di sini, ini 5/4 C dapatnya dari yang ada di min 1/4 C ini dibawa ke sini. Yang ini juga sama. Cuma ini kayak aku singkat aja gitu loh, biar nggak kebesaran. Jadinya 4/3A. Gini. Oke, paham ya. Udah aman? Kalau aman, aku lanjut. Nah, di sini ini juga juga sangat 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 aljabar biasa ya. Jadi kayak kalian tuh harus menanamkan mindset gampang guys kalau di PK tuh supaya beneran gampang jadinya. Nah, jadi di sini kan kita punya uh, sebenarnya ada 4 persamaan ya di sini. Ada 4 persamaan. Tapi persamaan yang ada di 2 persamaan yang terakhir ini itu dia kayak belum lengkap gitu, masih ada A-nya. Dan makanya kita disuruh cari A-nya sama B-nya gitu. Dari persamaan yang udah lengkap, yang aku warnain pink sama ungu ini. Gitu deh. Eh, jadi kita bisa cari kayak nilai XY-nya dari 2 persamaan yang udah lengkap, yaitu yang warna ungu sama pink. Nah, caranya gimana? Ya, mungkin aku tulisin dulu aja 3x min 2y sama dengan min 1 sama yang warna ungunya min 2x ditambah 3y sama dengan 4. Nah, kayak yang aku bilang tadi, untuk mencari nilai XY itu tuh bisa pakai dua cara ya. Bisa substitusi, jadi nanti ini y-nya dicari terus y-nya dimasukin ke sini persamaannya. Bisa juga pakai eliminasi. Tergantung teman-teman mudahnya itu pakai yang mana gitu. Nah, kalau aku di sini ngelihatnya untuk kasus ini itu lebih mudah pakai eliminasi ya. Ya, jadi di sini aku eliminasi aja. Aku mau eliminasi yang X-nya dulu. Jadi di sini yang atas aku kali 2, yang ungu aku kali 3. Supaya X-nya nanti bisa hilang. Oke, untuk eliminasi teman-teman yang masih ada masalah, masih kesulitan, mungkin bisa ntar chat aku di luar ini ya. Kalau mau diajarin tambah 9 ya, sama dengan 12. Oke. Nah, untuk apa namanya? Menghilangkan X-nya ini berarti kan harus aku tambah ya. Jadi supaya plus 6 min 6x kan jadi 0. Gitu. Jadinya di sini min 4y tambah 9y kan 5y sama dengan min 2 ditambah 12 10. Y-nya kita dapat 2. Oke, kemudian kita cari X-nya. Nah, X-nya dapatnya dari 3x min 2y sama dengan min 1. Kita tinggal masukin aja nilai y-nya yang kita udah dapat ya. 3x min 2 dikali 2 sama dengan min 1. 3x min 4 sama dengan min 1. 3x sama dengan
sama dengan 3 ya. X-nya sama dengan 1. Oke, di sini kita udah dapat nilainya. X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Nah, kemudian di sini aku kasih warna hijau. Nah, yang warna hijau di sini yaitu persamaannya adalah 4X plus BY itu sama dengan 4B. Oke. Nah, kita kan udah dapat ya nilai X sama nilai Y-nya. Nah, di sini X sama Y-nya juga ada. Yang nggak ada B-nya. Oke, jadi di sini kalau kita masukin logikanya ya, kalau kita masukin nilai X sama nilai Y-nya, kita bisa dapat nilai B dong. Ya, jadi di sini kita cari nilai B-nya dulu. X-nya 1 ditambah B-nya kita belum tahu, Y-nya 2 ditambah 4B. 4 sama dengan 2B, 4 ditambah 2B sama dengan 4B. Maka di sini 4 sama dengan 2B, terus B-nya sama dengan 2. Oke, kita dapat sudah B-nya adalah 2. Kemudian kita bisa lanjut ke warna merah. Untuk di persamaan yang berikutnya. Sini. Oke. Untuk di persamaan yang warna merah ini, persamaannya itu AX ditambah 3Y sama dengan 2A. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini kita udah dapat nilai X sama nilai Y-nya, tapi kita nggak ada nilai A-nya. Jadi logikanya kalau kita masukkan nilai X dan nilai Y-nya, kita dapat nilai A-nya. Gitu. Jadi di sini A dikali X-nya 1 ditambah 3 dikali Y-nya 2 sama dengan 2A. A ditambah 6 sama dengan 2A. Artinya di sini A-nya adalah, A-nya sama dengan A. A-nya adalah 6. Oke, udah dapat. Kemudian di sini yang ditanyain itu adalah berapa A tambah B-nya. Oke, berarti di sini tinggal A tambah B itu sama dengan A-nya tadi kita dapat 6, B-nya kita dapat 2, artinya 8. Ini kita dapat 8. Gitu. Lagi-lagi, sistem persamaan linier itu cuman aljabar biasa. Jadi, harapanku sih teman-teman nggak ada kesulitan ya untuk materi sistem persamaan linier. Oke, mungkin aku lihat lagi di chat. Oke, belum ada tanggapan. Udah ya, harusnya ya. Oke, karena waktu kita tinggal setengah jam, kita langsung lanjut lagi. Oke, masih ada beberapa soal. Oke, bisa lah kita selesaikan semuanya ya. Nah, sama kayak yang sebelumnya ya, nomor ini, yang soal ini tuh sama kayak soal-soal yang tadi, kita kayak cuman disuruh cari X sama Y-nya doang. Cuma disuruh cari X sama Y-nya pakai eliminasi dan substitusi seperti biasa. Eh, Cuman bedanya di sini bentuknya pecahan gitu aja. Jadi kayak harus lebih sedikit lebih hati-hati ya. Oke, di sini untuk persamaan yang pertama ini yang aku kasih warna merah ya, satu gini ya. Nah, untuk persamaan yang pertama ini kan dia 2x min 1 per 3 tambah 3y tambah 2 per 5 sama dengan 4. Nah, di sini kan dia bentuknya pecahan. Supaya kita lebih mudah untuk pengoperasian aljabar, kita kan bisa hilangin si penyebutnya. Caranya adalah dengan mencari pakai KPK. Ya. Jadi supaya dia bisa hilang. Nah, di sini eh, aku kaliin 15 ya semuanya. Jadi yang sini
jadinya 5. Ini jadinya 5 dikali 2x min 1 ditambah 3 dikali 3y plus 2 sama dengan 4 dikali 15, 60. Oke, di sini tinggal dioperasikan seperti biasa aja. Tambah 9y ditambah 6 sama dengan 60. Kemudian di sini dapat 10x ditambah 9y sama dengan 59. Ya, oke. Ini untuk persamaan yang pertama, dari yang awalnya ribet kayak gini, ini kita bisa dapetin persamaan yang lebih simpel, lebih sederhana gitu. Jadi di sini itu kayak nilai-nilai yang ribet, yang bentuknya macam-macam ini tuh kayak cuman eh, yang bikin rancu doang gitu, tapi sebenarnya kayak mudah ya kalau disederhanakan. Kemudian untuk persamaan yang kedua, kasih warna hijau. Di sini ada 2x min y dibagi 3 ditambah sama y plus 3 dibagi sama 4. Itu sama dengan 4. Nah, di sini sama kayak sebelumnya, kita harus hilangin penyebutnya dulu supaya nanti bisa dapat persamaan yang lebih sederhana. Di sini aku kali sama 12 ya, biar sama-sama hilang. Jadi di sini kita dapat nilainya adalah 4 dikali 2x min y ditambah 3 dikali y plus 3. Itu sama dengan 4 dikali 12, 48. Di sini kita dapat 8x min 4y ditambah 3y ditambah 9 itu sama dengan 48. Berarti di sini 8x ditambah min ya, min y. Min y itu sama dengan 39. Oke, nah di sini dari persamaan yang ribet kayak gini itu kita sederhanakin bisa jadi kayak gini. Oke, jadi di sini kita punya dua persamaan baru versi lebih sederhana gitu ya. Nah, setelah kita dapat dua persamaan yang lebih sederhana ini berarti kita tinggal cari X sama Y-nya aja. Caranya lagi-lagi pakai substitusi dan eliminasi. Oke, kasih warna oranye. Nah, di sini itu ada 10x ditambah 9y sama dengan 59 sama 8. Di sini kita perhatiin lagi di tanda tanya. Oke, di sini kita bisa ngelihat di sini kayak ada apa ya? Ada yang mirip, ada gambarannya. Di sini kita jadinya 2x ditambah 10y itu sama dengan 20. Nah, di sini x ditambah 5y sama dengan 10. Ya. Oke, jadi di sini karena sebenarnya teman-teman bisa banget untuk nyelesain pakai metode eliminasi kayak yang tadi, yang awal tadi, kayak yang di soal kedua untuk SPL. Itu bisa banget pakai itu. Cuman karena di sini aku ngelihat kayak eh, kok mirip gitu. Di sini makanya aku bisa langsung kurangin aja. Jadi di sini aku bisa dapat nilainya di sini 2x tambah 10y. Sedangkan yang dicari itu x tambah 5y ya. Jadi dia tinggal dibagi dua aja. Untuk semua komponennya tinggal dibagi dua. Sehingga kita dapat nilainya adalah 10. Nah, ini aku kayak pengen cepet aja gitu. Kalau teman-teman mau eh, eliminasi juga sangat 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 silahkan. Cuman lagi-lagi UTBK kan soal waktu ya. Jadi eh, kalau ada yang lebih cepat itu kenapa tidak? Jadi harus bisa membaca soal ya yang lebih gampangnya seperti apa.
Oke, cek lagi. Belum ada masalah. Masih aman ya. SPL cuman aljabar biasa. Jadi aku bisa skip lagi. Oke, di sini ada di sini ada dua persamaan. Persamaan ini sama persamaan yang ini. Oke, terus kita disuruh untuk mencari si ini. Lagi mencari X sama Y. Oke, jadi di sini kita punya persamaan yang hijau agak panjang ya. Ini kayak persamaan lingkaran gitu. Terus yang bawah persamaannya singkat. Cuman X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, kalau kalau apa namanya kasusnya seperti ini, teman-teman pastinya nggak bisa ya eliminasi karena komponen variabelnya banyak dan nggak setipe. Jadi yang bisa dilakukan itu pakai substitusi. Dan di sini substitusi bisa pakai Y, bisa pakai X. Kalau misalkan pakai Y nanti kan jadi kalau aku pakai X aja ya. Karena di sini X-nya cuma satu variabel. Konstantanya. Kok konstanta sih? Ya gitu deh pokoknya. Nah, karena cuma satu jadi kayak aku pakai X-nya aja. Jadi di sini kita bisa tuliskan X-nya itu adalah 4 min 2Y. Gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai Y juga boleh. Jadinya nanti eh, 2Y sama dengan 4 min X. Berarti Y-nya sama dengan 4 min X per 2. Nah, bisa pakai ini, juga bisa pakai ini ya. Cuman karena di sini ada pecahan, aku males ngitung-ngitung pecahan. Jadi aku pakai yang X sama dengan aja. Jadi kalau teman-teman pakai Y juga sangat boleh. Oke, jadi di sini kita punya persamaan yang panjang ini. Ditambah 3Y kuadrat, ditambah 2X min 5Y min 4 sama dengan 0. Nah, X-nya kita punya, X-nya itu adalah 4 min 2Y. 4 min 2Y kuadrat. Min, X-nya 4 min 2Y dikalikan Y, ditambah 3Y kuadrat, ditambah 2 X-nya 4 min 2Y, min 5Y, min 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita jadiin semuanya satu variabel. Dari yang awalnya macam-macam ya, jadi ada yang X kuadrat, ada yang XY, ada yang Y kuadrat, ada X, ada Y gitu kan, macam-macam. Sekarang tinggal Y aja. Tuh. Jadi kita nanti bisa dapat nilai dari Y-nya gitu ya. Oke, di sini kita nanti bisa dapetin nilainya adalah loh beda. Terus habis itu kita nanti bisa dapetin nilainya itu tinggal di selesaiin aja 16 min 16 ya. Aku singkat-singkat ya. Terus kalau teman-teman bingung aku baru jabarin. Kalau teman-teman nggak ada masalah, ya aku lanjut aja. Min 4Y plus 2Y kuadrat plus 3Y kuadrat ditambah 8 min 4Y min 5Y min 4 dengan 0. Oke. Terus yang Y kuadrat ini aku jadiin satu. Jadinya kenapa nih? Oke, kita jadiin satu jadi 4, 2, 3, 9 ya. 9 Y kuadrat. Terus yang ini juga kita jadiin satu. Yang ini, yang ini, yang ini, sama yang ini. Min 16, min 4, min 20, min 9, min 29. Min 29Y tambah sisanya 16 tambah 8, 24, min 4, min 20. Plus 20 sama dengan 0. Nah, jadi kita sekarang punya persamaan yang
lebih sederhana ya. Nah, terus di sini untuk kita bisa cari dapatnya 9Y 21. Min 21 ya. Kita cek dulu. Min 20. Soalnya min 20. Oh, min 1 ya. Salah. Oke, sudah. Berarti di sini 9Y itu min 20 sama dengan 0. Berarti 9Y sama dengan 20. Y-nya sama dengan 20/9. Maka Y-nya sama dengan 1. Oke, sudah dapat Y-nya. Berarti di sini kita tinggal masukin dari persamaan yang warna merah. Ini yang warna merah di sini. Bahwa X ditambah 2Y itu sama dengan 4 ya. Jadi kalau kita masukin, kita bisa pakai Y-nya sama dengan 1 atau 20/9 juga boleh. Tapi kita supaya lebih mudah, kita pakai Y-nya sama dengan 1 ya. Ya, sama dengan 1. Berarti di sini X tidak memenuhi kan. Oke. Oh, oke. Di sini ternyata aku ada yang kelewat. Nih, misalkan X dan Y bilangan bulat. Bilangan bulat. Loh, kok nggak kebaca ya? Bilangan bulat. Nah, ini dia. Jadi karena dia bilangan bulat, berarti yang ini tidak memenuhi. Oke, yang ini memenuhi. Jadi karena yang memenuhi cuman yang Y sama dengan 1, artinya dia yang dipakai adalah yang Y-nya sama dengan 1. 1 sama dengan 4. Berarti X-nya itu sama dengan 4 min 2 ya, 2. Oke, kita jadi dapat di sini X-nya itu sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 1. Terus, oke, terus di sini yang ditanyain adalah X kuadrat min Y kuadrat. Artinya di sini 2 kuadrat min 1 kuadrat. 4 min 1 sama dengan 3. Ini ya nomor soal keempat untuk SPL. Kita tinggal satu soal lagi untuk SPL. Kita udahan. Oke, jauh ini mana? Oke, kita lanjut lagi. Oke, nggak ada chat. Kita lanjut lagi ke soal terakhir. Ntar aku baca sendiri dulu. Mungkin sistem. Oke. Yang perlu di-note di sini pertama punya satu solusi. Oke, kita note dulu aja teorinya nanti. Yang penting note dulu. Terus kita di sini punya dua persamaan ya. Yang pertama sama yang kedua. Terus habis itu kita disuruh untuk mencari nilai M. Nilai M yang ada di sini. Oke, lanjut. Jadi di sini kita punya dua persamaan. Untuk persamaan yang pertama, ini kan Y sama dengan MX kuadrat min 2. Oke, kita selalu ketika ada dua persamaan, kita cari kemiripan antara dua persamaan tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ya, persamaan yang di sini itu sama-sama ada X kuadratnya. Artinya dia
titik poinnya, titik utamanya itu ada di X kuadrat. Jadi kita buat gimana caranya X kuadrat ini bisa nyambung di antara dua persamaan tersebut. Oke, di sini berarti mx kuadrat itu sama dengan y plus 2. X kuadratnya ini sama dengan y plus 2 per m. Oke, sudah dapat. Kemudian kita bisa lanjutkan lagi ke warna ungu. Nah, di yang warna ungunya ini itu kita substitusikan antara persamaan pertama dan juga persamaan kedua. Kita substitusikan. Di yang persamaan kedua kita punya 4x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Nah, sedangkan kita punya x kuadratnya ini adalah yang ada di sini. Oke. Nah, berarti karena ini sudah mirip ya, jadi kita tinggal masukin aja. Dibagi M. Oke, jadi agak mirip ya kayak persamaan yang sebelumnya tadi ya, yang di soal keempat. Jadi Y semua. Berarti tinggal 4Y plus 8 M tambah Y kuadrat. Oke, karena lagi-lagi ketika ada pecahan, bikin persamaan itu ribet. Caranya adalah kita hilangkan penyebutnya supaya dia itu bisa lebih sederhana. Di sini kita kalikan sama M. Oke, kita kalikan sama M semuanya. Jadinya di sini 4Y ditambah 8 ditambah MY kuadrat sama dengan 4M. Terus kita tinggal jadiin persamaan kuadrat. Tambah 4Y ditambah 8 ditambah 4M sama dengan 0. Oke. Jadi di sini kita jadi punya fungsi kuadrat, di mana di sini ada Y kuadratnya, terus di sini ada Y pangkat 1, di sini ada konstantanya. Tuh. Oke. Terus kita balik lagi ke sini, soal di sini. Satu solusi. Oke. Kita harus ingat lagi ke pertemuan pertama ketika kita bahas persamaan kuadrat. Di situ ada satu solusi ya. Teman-teman kalau lupa bisa dibuka lagi bukunya atau ceritanya ya. Satu solusi itu terjadi ketika diskriminannya itu sama dengan 0, satu-satunya. Nah, karena ini itu apa namanya? Teori yang sangat mudah ya. Aku harap teman-teman harusnya hafal ya. Harus hafal sih untuk UTBK supaya lebih mudah. Karena pasti banyak banget teori-teori mudah yang keluar kayak gini. Satu solusi itu pasti D-nya sama dengan 0. Oke. Ini balik lagi ke pertemuan pertama. Dia itu ada 4 tipe, ada yang dia bilangan real aja, ada yang imajiner, ada yang satu solusi, ada yang bilangan kembar, dan lain sebagainya. Itu D-nya seperti apa? Itu ya harus dihafal ya sama teman-teman ya. Di sini satu solusi, D-nya sama dengan 0. Nah, D-nya, D itu apa? D itu adalah B kuadrat min 4AC. Oke, di sini kita punya dari persamaan di sini, itu kita punya A-nya itu sama dengan M, B-nya sama dengan 4, dan C-nya itu sama dengan 8 ditambah 4M ya. Berarti tinggal dimasukkan aja ke si persamaan di kuadrat ini. B-nya 4 kuadrat, min 4 dikali M, kali C-nya 8 ditambah 4M. Jadi di sini 16 min 32M min 16M kuadrat. Kelipatan 16 semua, kita bagi 16, jadinya kita bagi min 16 deh, min 16 jadinya M kuadrat plus 2M min 1 sama dengan 0. Jadi bisa kita faktorkan.
Salah ya. Sini min. Oke, berarti di sini kita dapat M-nya itu adalah 1. Sudah, kok ketutupan? M-nya adalah 1. Oke. Ini udah soal terakhir ya. Kita jadi sekarang udah bahas, hari ini kita bahas 5 soal SPL sama 3 soal prolin. Tapi kalau aku lihat ya dari teman-teman ini, kayaknya untuk SPL tuh aman ya. Untuk prolinnya yang masih agak bingung buat ini, buat persamaan khususnya. Emang core-nya ada di situ sih. Oke. Aku tunggu sampai 24.6 ya. 24.7 deh. Kalian aku istirahat. Oke, sampai 24.7. Kalau dari apa yang udah kita bahas 8 soal ini, ada yang mau dibingungin bisa chat atau bisa on juga. Karena kalau ada yang bingung, aku ulangin lagi. Kalau nggak ada, di sini ada waktu tersisa 15 menitan. Mungkin aku mau sedikit mancing untuk soal prolin tadi ya. Nggak usah diceritain sampai selesai juga sih. Cuman biar teman-teman bisa lebih paham untuk prolin ini. Oke, udah 24.7. Oke, kan aku cek di kolom chat masih aman ya. Eh, Emang SPR mudah sih. Kalau gitu, aku mau sedikit bahas ini aja. Nomor 3. Karena rasanya prolin ini tuh kayak sangat mudah, tapi untuk membuat persamaan sih kayak sangat-sangat harus mikir ya. Bahkan kayak lebih mikir bikin persamaannya nggak sih daripada ngerjainnya. Jadi aku mau bahas aja. Nomor 3. Aku nggak akan bahas sampai selesai sih. Karena teman-teman juga kayaknya udah capek ya. Jadi aku bahas untuk pembuatan uh, matematisnya aja. Di sini seorang penjahit akan membuat dua model pakaian. Dia membuat rangkaian batik seperti ini. Oke, di sini lebih mudah daripada persama untuk yang soal yang ini lebih mudah daripada itu sini. Pertama, penjahit ini itu dia membuat dua model pakaian, batik dan polos. Enggak, dia membuat dua model pakaian dengan menggunakan dua kain yang berbeda, yaitu kain batik dan kain polos. Dia itu punya persediaan kain batiknya itu 40 meter, sama yang kain polosnya itu dia punya 15 meter. Nah, di model A itu dia memerlukan di model A itu dia memerlukan eh, kain batiknya 1 meter dan kain polosnya itu 1,5 meter.
Kemudian untuk yang model B, dia memerlukan kain batiknya 2 meter sama kain polosnya 0,5. Artinya, si apa namanya? Bentar. Artinya untuk yang warna ungu dulu deh, yang batik. Yang batik ya. Yang batik ini itu dia membuat dia membutuhkan 1 meter untuk setiap model A ya. Untuk setiap model A ditambah dia membutuhkan 2 meter untuk setiap model B. Itu jumlah totalnya itu tidak boleh lebih dari 40. Itu ya. Kemudian untuk yang warna hijau, kain polos itu dia untuk setiap bentar, oke. Untuk setiap eh, 1,5 meter untuk membuat model A itu kan dia butuh 1,5 meter, berarti 1,5 meter untuk setiap model A ditambahkan sama 0,5 meter untuk berapa model B yang dia buat, itu tidak boleh lebih dari 15 meter. Gitu. Jadi di sini kita udah punya 2 persamaan yang eh, yang menjadi persamaan matematis dari soal tersebut ya. Berarti nanti di yang ini tinggal disederhanakan jadi variabel yang lebih mudah. Nah, disederhanakan aja. Terus nanti setelah disederhanakan, kita bisa buat ininya ya, bisa buat Cartesiusnya. Nanti yang ungunya gimana, yang hijaunya gimana, terus nanti daerah penyelesaiannya seperti apa. Terus nanti bisa dapat titik pojoknya, terus dicari untuk yang nilai maksimumnya itu berapa. Jadi kita masukkan setiap titik pojoknya itu nanti nilainya dapat berapa. Kita dapat yang maksimumnya berapa. Itu ya. Itu maksud soalnya untuk nomor 3 sih. Untuk pembuatan uh, bahasa matematis di nomor 3 ini, teman-teman ada yang bingung? Oke, kalau kita bahas sedikit untuk yang ini juga, di sini ada fungsi objektif. Fungsi objektif untuk yang warna ungu. Terus di sini ada persamaan juga. Persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kemudian yang di sini ada persamaan ketiga. Warnanya sama, nggak jadi persamaan ketiga. Oke, berarti kalau kayak gini, kita tinggal bikin diagram Cartesius aja. Tinggal titik potongnya ya untuk yang warna merah. Terus yang warna apa ini? Hijau sama warna orange. Itu gimana diagram Cartesiusnya. Titik potongnya seperti apa. Terus kita gambarin aja, tinggal cari daerah penyelesaiannya. Terus dicari nilai minimumnya. Oke, sangat mudah. Oke, karena kita hari ini udah menyelesaikan 10 soal ya, tapi 2 soalnya cuman basicnya doang. Artinya pertemuan kita juga sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau belajar ya untuk malam ini. Kita akan nanti kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa ya. Doa dapat dimulai.
Oke, semoga pertemuan kali ini ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga UTBK-nya bisa nanti bagus ya dan bisa eh, dapat lolos di PTN-nya yang diinginkan masing-masing. Oke, aku sampaikan terima kasih banyak untuk teman-teman. Mungkin udah bisa diakhirin kelasnya. Aku minta maaf juga kalau aku belibet ya. Terus kalau misalkan ada yang dibingungin dan mau nanya lebih lanjut bisa WA ke aku juga. Nanti minta ke teman-teman admin Bimbelnya ya. Gak apa-apa. Chat aja. Oke, mungkin bisa aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya Kak, makasih Kak. Oke.